Pengertian uji T. Uji T berpasangan atau uji hipotesis komparatif numerik dua kelompok berpasangan berdistribusi normal. Uji T berpasangan atau paired t-test adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri khusus T berpasangan yaitu satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu dari perlakuan pertama dan dari data perlakuan kedua. Perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian. Kemudian syarat dari paired t-test yaitu yang pertama, data berdistribusi normal. Data dalam kedua kelompok yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Ini dapat diperiksa menggunakan tes normalitas seperti tes Shapiro-Wilk. Kemudian yang kedua, sebaran data homogen. Varian atau sebaran dari data dalam kedua kelompok harus sekitar sama. Anda dapat menggunakan tes seperti tes Levene atau tes Bartlett untuk memeriksa homogenitas varian. Kemudian adapun syarat yang ketiga yaitu sampel diambil secara acak. Sampel harus diambil secara acak dari populasi yang relevan. Ini memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat umum mencapai populasi yang lebih besar. Kemudian syarat yang terakhir yaitu skala data interval atau rasio. Dalam data kedua, kelompok harus berada dalam skala interval atau rasio. Artinya, data tersebut dapat diukur dan memiliki arti dalam interval tertentu, misalnya suhu dalam derajat Celcius, atau memiliki nol yang bermakna, misalnya tinggi badan dalam sentimeter. Langkah-langkah memeriksa syarat uji T untuk kelompok berpasangan. Yang pertama, distribusi data wajib normal. Yang kedua, varian data tidak perlu diuji karena kelompok data berpasangan. Yang ketiga, distribusi normal atau t-tex. Yang keempat, distribusi tidak normal atau Wilcoxon. Lakukan uji normalitas. Yang pertama, analisis, deskriptif, statistik, dan explore. Yang kedua, masukkan lompat sebelum dan sesudah ke dalam dependent list. Langkah uji t-tex berpasangan. Yang pertama, analisis, compare, means, paired, dan sampel T. Yang kedua, masukkan lompat pre dan post ke dalam kotak paired dan variables. Interpretasi hasil. Yang pertama, signifikan Q 0,00 atau Pi lebih besar 0,5, artinya terdapat perbedaan rata lompat tegak yang bermakna sebelum dan sesudah 1 bulan melakukan pliometrik. Yang kedua, nilai interval kepercayaan adalah antara 3,99 sampai 1,70. Yang ketiga, kita percaya sebesar 95% bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa selisih lompat tegak sebelum latihan pliometrik dengan lompat tegak sesudah latihan pliometrik antara kurang 3,99 sampai kurang 1,70. Adapun langkah-langkah uji hipotesis yaitu yang pertama, menentukan variabel yang dihubungkan. Yang kedua, menentukan jenis hipotesis. Yang ketiga, menentukan masalah skala variabel. Yang keempat, menentukan berpasangan atau tidak berpasangan. Dan yang kelima, menentukan jumlah kelompok. Adapun contoh-contohnya yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan variabel yang dihubungkan. Contoh variabel yang dihubungkan yaitu kekuatan hamstring atau numerik dengan waktu pengukuran yaitu sebelum dan sesudah latihan atau kategorik. Langkah kedua, menentukan jenis hipotesis, contohnya komparatif. Langkah ketiga, menentukan masalah skala variabel, contohnya numerik. Langkah keempat, menentukan pasangan atau tidak berpasangan, contohnya berpasangan. Dan langkah yang kelima, menentukan jumlah kelompok, contohnya 2.
Adapun contoh soal untuk menentukan uji hipotesis numerik berpasangan antara lain, Anda bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara latihan Nordic hamstring yang dilakukan selama 2 bulan dengan peningkatan kekuatan atau strength otot paha belakang atau hamstring, dan berikut adalah data yang ditampilkan dari subjek penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara latihan tersebut. Maka dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, paparan data deskriptif, kemudian melakukan uji normalitas data, kemudian menentukan uji hipotesis atau analitik yang sesuai, dan kemudian membaca interpretasi hasil. Untuk langkah yang pertama yaitu pemaparan data deskriptif. Pada bagian ini dimulai dengan memasukkan data pada laman SPSS, kemudian mengisi variabel view dan data view yang terdiri dari nama, tipe, width, desimal, label, value, column width, alignment, dan measures. Selanjutnya, setelah pemaparan data deskriptif, kita dapat membuat deskripsi variabel numerik dengan langkah yang pertama yaitu buka file deskripsi, kemudian pilih analyze, lalu descriptive statistik, lalu frequencies. Setelah itu masukkan BMI ke dalam kotak variabel dan pilih display frequency tables. Lalu klik kotak statistik, pilih mean, median, modus pada sentral tendensi atau ukuran pemusatan. Setelah itu, pilih standard deviation, variance, minimum, maksimum pada dispersion. Lalu, pilih skewness dan kurtosis pada distribution atau ukuran penyebaran. Setelah itu, klik OK. Ini merupakan hasil dari membuat deskripsi variabel numerik. Selanjutnya, setelah membuat deskripsi variabel numerik, kita melangkah ke uji normalitas. Uji normalitas di sini yang pertama yaitu pilih analyze, descriptive statistik, lalu explore. Setelah itu, masukkan variabel sebelum dan sesudah ke dalam dependent list. Ini merupakan hasil uji normalitas apakah terdapat hubungan antara latihan Nordic hamstring yang dilakukan selama 2 bulan dengan peningkatan kekuatan atau strength otot paha belakang atau hamstring. Ketiga, uji hipotesis apa yang akan dipilih. Langkah yang pertama, menentukan variabel yang dihubungkan, yaitu jawabannya variabel yang dihubungkan kekuatan hamstring atau numerik dengan waktu pengukuran, yaitu sebelum dan sesudah latihan kategorik. Langkah yang kedua, menentukan jenis hipotesis dengan jawaban komparatif. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan masalah skala variabel dengan jawaban numerik. Kemudian yang keempat, menentukan pasangan atau tidak berpasangan dengan jawaban berpasangan. Dan yang kelima, menentukan jumlah kelompok dengan jawaban 2 kelompok. Adapun langkah uji t-test berpasangan dengan cara analyze, kemudian compare means, lalu pirate sample t. Kemudian masukkan lompat pre dan post ke dalam kotak pirate variable. Nah, bisa kita lihat ini adalah contoh tabel dari pirate sample test. Kemudian interpretasi hasil. Hasil signifikan 0,004 dengan nilai probabilitas atau p-value di bawah 0,05, yang artinya terdapat perbedaan rata kekuatan otot hamstring yang bermakna sebelum dan sesudah melakukan latihan Nordic hamstring.